Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Kita membahas kitab Adabul Alim wal Muta'alim sampai ke pembahasan bab yang pertama, yaitu tentang keutamaan ilmu, keutamaan ulama, keutamaan mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Sampai ke pembahasan ila anqal wa naqala al-qadi Husain fi awwal ta'liqatihi annahu ruwiya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabbal ilma wal ulama lam tuktab alaihi khati'atuhu ayyama hayatihi. Ini sudah kemarin ya, tapi kita ulang lagi, enggak apa. Memindah atau meriwayatkan Al-Imam Qadhi Husain fi awal ta'liqatih, di awal kitab ta'liqatnya beliau, bahwa ruwiya diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi. Kalau ruwiya itu diriwayatkan. Biasanya kalau ruwiya itu beda dengan rawa, ya. Kalau ruwiya itu biasanya dhaif. Kalau rawa itu sahih, sama dengan qala. Kalau qala itu sahih, kalau qila itu dhaif. Gitu ya. Jadi masih lebih kuat qala. Wa qila berarti aqwal. Itu dhaif. Cuma dipakai enggak apa-apa. Ya, qila. Ruya berarti diriwayatkan, walaupun hadisnya bukan sahih, tapi enggak apa-apa untuk keutamaan untuk keutamaan. Barang siapa mencintai ilmu, kata Nabi, dan ulama, maka tidak akan ditulis sama sekali khati'atuhu, kesalahannya, ayyama hayati, semasa hidupnya. Nah, kemarin kita sudah bahas maksudnya gitu ya. Wa qala ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala wa ruwiya qala, ini kembali ke ini ya. Qala Al-Qadhi Husain. Wa ruwiya, dan diriwayatkan annahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man shalla khalfa alimin, barang siapa yang salat khalfa alimin, di belakang orang yang alim, faka'annama shalla khalfa nabiyyin, maka seakan-akan dia salat di belakang Nabi. Faman shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lah, barang siapa yang salat di belakang Nabi, maka sungguh telah diampuni dosanya. Ini keuntungan santri ya, yang sering sholat dengan syekhnya, ya, maka keuntungan sholat dengan Habib Alwi, ada Habib Asad, gitu ya. Tapi sayang ya, tiap bulan kalau sama Habib Asad ya, tiap bulan. Coba tiap hari, tiap saat, minimal Habib Alwi ya sudah sering ke sini, alim. Ya. Barang siapa sholat di belakang Nabi, maka sungguh telah diampuni. Lalu terus kalau di belakang ulama, dia sama seperti sholat di belakang Nabi, sama berarti diampuni. Ya, jadi sholat di belakang ulama itu sama dengan seperti sholat di belakang Nabi, dan barang siapa sholat di belakang Nabi, maka sungguh telah diampuni dosanya. Wa fi hadisin Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, ini Abi Dzar Al-Ghifari ya, annahu dara majlisi dzikrin afdalu min salati alfi raqatin wa syuhudi alfi janazatin wa iyadati alfi maridin. Nah, ini keutamaan orang belajar ya, keutamaan orang belajar menghadiri majelis ilmu, dikatakan annahu dara majlisi dzikrin, bahwa menghadiri majelis zikir, ada yang mengatakan thalabul ilmi sa'ah gitu ya, di riwayat yang lain belajar ilmu 1 saat. Kalau ini enggak ada
kalau ini nggak ada waktunya, pokoknya menghadiri majelis ilmu, entah sebentar, pokoknya dia sudah hadir di situ, ya, setengah jam, atau mungkin 10 menit tinggal selesai misalkan ya, kan kadang ada ustadz atau si alim itu kadang-kadang belajar cuma sedikit, mungkin satu kata, satu hadis, satu faedah, setelah itu sudah selesai. Ngejar yang penting faham, yang penting dapat faedah, ya satu diamalkan daripada banyak hampa. Satu, pokoknya hadir majelis dzikir, majelis ilmu maksudnya di sini, yang telah kita sebutkan kemarin, majelis dzikirin, hilaqatud dzikir. Ya, barang siapa menghadir majelis dzikir atau majelis ilmu, itu afdal min sholati. Sesungguhnya ya, sesungguhnya menghadiri majelis ilmu atau majelis zikir itu lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Lebih utama ya, bukan sama, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Begini nih, ya maka telat-telat ya ojo ngambek didik, ya, ya seuntungan ya. Ini telat 10 menit, hatta kita taklim 10 menit di sepodo dah. Itu nilainya lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Kalau perlu nanti ngasih uang, syukuran saat hadir. Kalau nggak gini saya nggak dapat keutamaan 1000 rakaat, ya gitu. Ya. Bayangkan 1000 rakaat, siapa yang mau? Siapa yang bisa? Nggak bisa kita. Kita 20 rakaat aja sudah menggas-menggos. Ketika taraweh 100 rakaat apalagi ya, sholat sunnah yang lain aja, duha aja masih yang 12 mungkin ada kali sih, mungkin ya, tapi kayaknya belum ada mungkin yang 12 rakaat, 8 rakaat sholat duha pagi enggak bisa 8, minimal berapa? 4, jangan 2, enggak apa 2, cuma kalau 2 ya kurang sempurna, ya. Kalau 4 sempurna. Kalau cuma 2 dia hanya senilai dia seperti sodakoh dengan sejumlah ruasan yang ada di barang kita. Berapa? 360. Jadi kita sudah memenuhi sodakoh atau zakatnya untuk tolak balaknya setiap ruasan yang ada di tangan di barang kita. Itu kalau 2 rakaat. Kalau 4 rakaat plus itu, plus juga nanti sama Allah dicukupi hari itu. Kan ada kan kemarin hadisnya, ya, barang siapa memenuhi hak Allah dengan melakukan sholat 4 rakaat, maka kata Allah akan saya penuhi haknya. Ya, jadi ada timbal balik. Kita sholat 4 rakaat, maka sehari itu sama Allah akan dipenuhi. Sehari semalam ya, sehari semalam, pagi sampai sore sampai paginya lagi. Itu akan dipenuhi oleh Allah Ta'ala semua kebutuhannya, akan dicukupi oleh Allah. 4 rakaat kita bukan kalau bisa, wajibkan untuk diri kita sholat 4 rakaat tiap pagi. Tujuannya ya ini sunnah, samping sunnah nanti kita faedahnya gampang, ya gampang apa tadi, insya Allah rezekinya nggak kurang lah pasti. Nah, itu sudah mujarab sudah. Santri tidak boleh meninggalkan itu. Ini salah satu usaha kita ya, kita tidak bisa kerja dengan kerja yang dohir, kita kerja batin. Ya dengan sholat 4 rakaat tadi jangan sampai tinggalkan. Setelah pagi jam berapa nih? Jam 6 tuh sudah ada sholat duha. Karena tuluknya jam 5:30 lebih berapa gitu, itu sudah tuluk, sudah. Kalau misalnya kita di pinggir laut itu sudah muncul matahari, tinggal naik sedikit ya, mungkin tidak sampai setengah jam sudah sholat duha. Jadi kurang lebih jam 6 itu sudah ada sholat duha. Jadi kita sebelum ke sana, sebelum apel itu ya, itu sholat duha dulu, tidak apa-apa. 6:30 ya, apelnya 6:30, jam 6:04 itu sudah ada sholat duha. Sempatkan 4 rakaat, jangan sampai tidak. Ya. Kemudian ini sesungguhnya menghadiri majelis ilmu
itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Oh ini ya. Wa syuhudi alfi janazah, dan menghadiri 1000 jenazah, nyelawat 1000 orang meninggal. Ya. Kalau sholat sudah pahalanya sudah malak ainun ya, sudah tidak bisa terbayang bagaimana pahala sholat, tidak bisa. Yang mungkin bisa dideteksi ini pahala jenazah kalau kita bertakziah. Ini bisa diperkirakan. Dikatakan dalam riwayat orang kalau bertakziah kemudian ngikuti sholat, ngikuti sholatnya, setelah itu balik pulang, maka falahu qirat. Kata Nabi apa? Dia mendapatkan 1 qirat, 1 qirat. Kalau dia sholat plus ikut ke pemakamannya sampai selesai, sampai talqin itu ya, maka falahu qiraton, kata Nabi. Dia dapat 2 qirat. Sahabat pada bertanya, mal qirat ya Rasulullah, apa sih qirat itu wahai Nabi? Wahai Rasulullah, kata Nabi, al qirat itu adalah emas yang sebesar gunung Uhud. Jadi dia dapat emas segitu. 1 orang meninggal, kalau pahala ya, kalau pahalanya itu ditampakkan, maka kalau kita hanya sholat dapat 1 emas sebesar gunung Uhud. Kalau sampai sholat plus juga ikut ke kuburannya, maka kita dapat 2 emas yang sebesar gunung Uhud, kata Nabi. 2 qirat. Terus duduk di majelis ini berapa? 1000 orang meninggal. Takziah dengan sempurna, berarti berapa? Berarti bukan 1000 emas, 2000 emas, kan 2 kali lipat. Ini maksudnya menyaksikan jenazah dengan sempurna otomatis. Ya, sholat plus dia ikut ke kuburannya. Maksudnya seperti itu. Berarti 2 qirat. Ya, 2 qirat berarti 2 qirat 2 emas yang sebesar gunung Uhud kali 1000. Lebih utama dari itu. Jadi pahala belajar gini nih ya, pahala duduk di majelis ilmu, kalau bisa kalau ditampakkan ya emas kita mau taruh di mana? Makanya itu emas itu ada cuma enggak nampak, enggak ditampakkan ke kita. Ini soal keimanan. Kenapa? Karena sekali lagi kalau ditampakkan maka enggak mungkin enggak ada tempatnya. Ya kan? Dunia pepak ya Detik. 1 orang 2000 emas per duduk, ya ini. Belum tadi siang berapa kali? 5 kali. 5 kali sekali duduk 2000 emas. 5 kali. Berapa? 20.000 emas 1 orang. Lain peng 100 misalkan. Emasnya dari Dendi. Ya, makanya. Tapi ini ada ya. Kalau kita tidak yakin itu ada Nabi yang mengatakan kita murtad berarti. Nah, ini. Itu pahalanya. Jadi bisa dideteksi. Wa ada alfi marid, dan lebih utama daripada menjenguk 1000 orang yang sakit. Jenguk 1000 orang sakit. Lebih utama duduk di majelis. Makanya ketika suatu saat Syekh Abdul Qadir Jalan itu diberitakan, dikabari tentang meninggalnya seseorang, ada mengatakan itu muridnya atau ada mengatakan keluarga muridnya. Kemudian ngundang Syekh Abdul Qadir Jailani untuk mensolati. Bayangkan Syekh Abdul Qadir Jailani kan, ya. Syekh Abdul Qadir Jailani menolak. Kenapa? Karena dia saat itu sedang mengajar. Syekh Abdul Qadir mengatakan, kalau mau disolati dengan kami, saya bawa sini bawa ke sini mayitnya kita solati. Kalau enggak kita sibuk, gitu ya. Karena apa? Lebih utama ilmu daripada. Ya memang kita ya kalau memang ada kesempatan kita jenguk takziah. Cuma maksudnya begitulah keutamaan ilmu, gitu ya. Lebih utama daripada 1000 menghadiri orang yang meninggal takziah. Dan lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit. 1 orang sakit kalau kita jenguk, ada hadisnya itu ya. Barang siapa yang menjenguk 1 orang sakit di pagi hari, kemudian
dengan jengukan tadi si sakit menjadi gembira. Ya, gara-gara dijenguk si sakit ini menjadi, maka kegembiraan si sakit ini, gembiranya si sakit ini dirupakan oleh Allah dengan 70.000 malaikat. Apa ya? Jadi gembiranya orang sakit tadi, kalau pagi hari kita jenguk orang sakit, senang. Ya otomatis ya orang sakit itu kalau dijenguk senang, karena merasa ada yang perhatian. Jenguk tuh sudah senang. Bayangkan orang sakit sendirian gak ada jenguk, kan nelongso kan. Ada yang jenguk senang. Lah, senangnya itu dirupakan oleh Allah dengan 70.000 malaikat. Ditugaskan 70.000 malaikat itu satu tugas, yaitu istighfarullah, untuk memintakan ampun kepada si orang yang jenguk tadi. Jadi satu hari dia dimintakan ampun oleh 70.000 malaikat. Satu orang sakit lah ya, satu orang sakit. Wah ini 1.000 orang sakit, berarti ibarat kalau pok-pokan ya, kalau dibilang sama, berarti 70.000 kali 1.000, Bu Biro, 7 juta ya, 70.000, 70 juta. Ya pokoknya wakil gitu ya. Jadi malaikat, puluhan ribu malaikat, jutaan malaikat memintakan ampun untuk kita berarti. Kalau kita duduk di majelis, karena satu kali duduk lebih utama daripada 1.000 orang, lebih utama dari menjenguk 1.000 orang sakit. Satu orang sakit itu kalau kita jenguk itu dimintakan ampun oleh 70.000 malaikat siang itu. Nanti sore dia balik lagi jenguk, ya apa kabarnya Warasa, doakan, bawa bingkisan ini nanti gitu ya. Senang orang si sakit sama Allah, senangnya dirupakan 70.000 malaikat lagi ditugaskan untuk memintakan ampun kepada si orang yang menjenguk orang sakit tadi. Nah, ini itu keutamaannya ya. Satu orang sakit lah ini duduk di majelis ilmu ini lebih utama daripada menjenguk 1.000 orang sakit. Bayangkan ya, kalau ditampakkan jutaan malaikat gimana ya, yang mau memintakan ampun untuk kita. Peng 5, peng 6, nanti ada lagi berdemarip, enggak ada ya? Oh ada, yang kelas ini, kelas sanawi. Dulu lebih alwi ada ya, dulu lebih alwi, sekarang enggak. Maka kalau tahu pahala gini, ngaji tok sanggup, kalau iman lah ya. Ngaji tok peng 10 lah sanggup kalau lihat pahalanya. Ya, karena kita tidak tahu pahalanya, tidak ditampakkan sehingga butuh keimanan, maka ya malas-malas saja. Wa qala Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Umar ini. Wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anna ar-rajula la yahruju min manzilihi wa alaihi min adh-dhunub mislu jibali tihamah fa idza istama'a al-'alimu fa idza istama'a al-'alimu khafa fa idza istama'a al-'alima khafa wastarja'a an dunubihi in sarafa ila manzilihi wa laysa alaihi dhanbun fala tufariqu majalis al-ulama fa inna Allah ta'ala lam yakhluq ala wajhil ardi turbatan akram min majalisil ulama. Ini ya keutamaan ilmu nih ya. Keutamaan ilmu dan keutamaan ulama. Sayyidina Umar mengatakan, sungguh seorang lelaki keluar dari rumahnya, ini sebenarnya bukan hanya laki perempuan juga ya. Laki perempuan, tapi umumnya orang laki. Karena orang laki kan yang bebas. Kalau perempuan ada syarat-syarat tertentu. Enggak sebebas orang laki. Dan perempuan ini juga enak sebenarnya. Yang orang laki itu harus berusaha penuh. Kalau perempuan yang penting dapat ridhonya suami. Dia sudah genah ibadahnya sudah mari. Nah, ini dikatakan bahwa sesungguhnya ada seorang laki atau seseorang laki, mungkin juga perempuan ya, keluar dari rumahnya wa alaihi minadz-dzunub, dan dia membawa dosa banyak. Ketika keluar dari rumahnya dosanya banyak.
penuh dengan dosa. Mislu jibali Tihamah, dosanya seperti gunung Tihamah, mungkin ada di Mekah sana ya. Seperti gunung Tihamah. Jadi ibarat dosanya besar, gitu ya, dosanya banyak. Keluar dosanya banyak. Jadi ketika keluar dari rumahnya mau menuju ke tempat ke si alim tadi untuk mendengarkan ilmu, untuk mempelajari ilmu dalam keadaan bawa dosa banyak, faida istama ala alima, ketika dia berusaha untuk mendengarkan si alim tadi mengajar atau beri nasihat, si orang tadi mendengarkan istama. Ya, istama berarti berusaha untuk mendengarkan. Ketika mendengarkan si alim tadi, khofa, ada rasa takut. Ya, ketika mendengarkan ilmu atau mendengarkan tentang nasihatnya si alim, merasa takut, wastarja, dan kembali dari dosanya. Maksudnya dia bertobat. Ya, ada penyesalan, istarja an dunubi. Dia kembali bertobat dari dosanya di majelis itu. Bukan harus ngucap ya, kerentak toh sudah jadi. Mungkin si alim tadi menjelaskan tentang masalah neraka mungkin, sehingga dia ada rasa takut, istighfar dalam hatinya, nyesal. Ini sudah taubat. Ya. Terus setelah itu dia insarafa ila manzili, dia orang tadi setelah kondisi seperti itu pulang ke rumahnya, walaisa alaihi dzambun, sudah tidak ada dosa sama sekali. Dia tadi berangkat bawa dosa banyak, dia masuk majelis ada rasa takut, taubat dalam majelis tadi, sudah keluar dari majelis, pulang ke rumah sudah nol sudah. Ya, sudah tidak ada dosa sama sekali, diampuni semua dosanya oleh Allah. Tidak nunggu puasa ya gitu ya, tidak nunggu puasa, pokoknya sergap ngaji sudah terampuni dosanya. Ya, senang majelis, senang duduk dengan ulama, senang belajar ilmu, gitu ya, sudah terampuni dosanya. Nah ini, fala tufariqu majalisal ulama, kata Sayyidina Umar, maka janganlah kalian meninggalkan majelisnya ulama. Otomatis maksudnya jangan meninggalkan majelis ilmu, karena ulama itu mesti ya majelisnya mesti ilmu, yang diucapkan mesti ilmu, tidak mungkin bukan ilmu. Kalau ulama mesti ilmu. Maka janganlah kalian meninggalkan majelisnya ulama. Fa innallaha ta'ala lam yakhluq ala wajhil ardi, karena sesungguhnya Allah itu lam yakhluq, tidak menciptakan di muka bumi ini, ala wajhil ardi, di muka bumi ini, turbah, tidaklah menciptakan sebuah tanah, tempat ya, yang akram, yang lebih mulia, min majalisil ulama, dari majelisnya ulama, dari tempat ilmu yang ditempati oleh ulama. Nah, ini majelis ilmu itu yang paling utama di muka bumi ini. Yang lainnya ya nggak ada keutamaannya. Wa naqala Asy-Syaru Masahi Al-Maliki, ini seorang ulama Malikiyah nih ya. Wa naqala Asy-Syaru Masahi Al-Maliki fi awali kitabihi, di awal kitabnya. Ini kitabannya, kitab tentang masalah keutamaan ilmu nih ya. Beliau menukil riwayat fi awali kitabihi, di awal kitabnya, namanya Nadhmud Durar ya. Nama kitabnya adalah Nadhmud Durar. Menukil dari mana? Naqala anin nabi, berarti menukil hadis ya. Menukil anin nabi, dari nabi, atau menukil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Nabi? Berarti ini hadisnya. Qala, bersabda Nabi, man 'azzamal 'alima fa innama yu'azzimullah ta'ala. Barang siapa yang mengagungkan al-alima, orang alim, fa innama yu'azzimullah ta'ala, maka pada hakikatnya, maka fa innama, maka hanyalah orang tadi pada hakikatnya gitu ya, yang diagungkan adalah Allah.
Barang siapa mengagungkan orang alim berarti dia hakikatnya mengagungkan Allah. Ini alim yang benar-benar alim ya. Alim yang karena Allah. Ulama-ulamanya Allah, bukan ulama dunia. Tapi ya kita husnudzon ya, husnudzon insyaallah semua ulama akhirat, ulama lillah. Barang siapa mengagungkan orang alim maka pada dasarnya, pada hakikatnya orang ini mengagungkan Allah. Wa man tahawwana bil alim, barang siapa yang meremehkan ya, barang siapa yang meremehkan orang alim, fa innama dzalika istighfafun billah ta'ala wa rasulih. Berarti pada hakikatnya orang ini, dia ini adalah berarti istighfaf, meremehkan sama nih, meremehkan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita mengagungkan orang alim, memuliakan orang alim, berarti kita mengagungkan Allah, otomatis mengagungkan Nabi juga ya, karena mereka ulama ini kan yang diambil dari Nabi, mereka ini pewarisnya Nabi, otomatis berarti dia seperti mengagungkan Nabi yang memberi warisan. Dan barang siapa yang meremehkan, meremehkan orang alim, maka pada dasarnya orang ini berarti meremehkan Allah Ta'ala dan atau merendahkan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka hati-hati. Beda dengan orang kaya ya. Kalau orang kaya kita tidak boleh mengagungkannya, maksudnya mengagungkan karena kekayaannya tidak boleh ya. Apa hadis itu? Man qama li ghaniyyin li ghinahu dhahaba sulusadinhu. Barang siapa berdiri, maksudnya berdiri itu dia untuk menghormati ya orang yang kaya, li ghinahu karena kekayaannya, maka telah hilang 2/3 agamanya. Hilang. Jadi 2/3 imannya hilang. Kalau dia menghormati ya, menghormati orang kaya, berdiri sampai diagungkan orang kaya, maka dia telah hilang 2/3 agamanya. Karena biasanya, kenapa kok seperti itu ya? Karena biasanya orang itu tidak mengagungkan orang kaya umumnya, ya biasanya mesti ada penjilat, mesti dia ada sifat penjilat. Entah itu ada harapan, ya harapan cek dikai nanti. Ya, karena sedikit banyak ada kebanggaan orang kalau dekat dengan orang kaya. Beda kalau dekat orang miskin, bangga apanya? Sing yo torok ya. Tapi kalau kita dekat orang kaya itu ada kebanggaan kadang-kadang. Ya. Minimal traktir gitu ya nanti. Termasuk hubud dunia, termasuk. Ada di kitab apa tadi? Sulam Taufik seperti itu. Jadi termasuk hubud dunia itu adalah penyakit hati ya, dia mengagungkan orang kaya karena kekayaannya. Lain kalau karena tuanya, mungkin ada orang kaya soleh bukan karena kekayaannya tapi karena kesolehannya. Orang kaya sudah tua kita hormati bukan karena kekayaannya tapi karena tuanya. Nah, gitu ya. Nggak apa kalau itu. Tapi harus dipilah betul. Ya. Tapi karena kekayaannya maka dhahaba sulusadini. Kalau ulama enggak, jadi lain dengan ulama. Kalau ulama itu sunnah, ya, ada keutamaan. Bahkan kalau sampai kita meremehkannya dengan meremehkan ulama tadi itu bahayanya. Dia imbasnya berarti meremehkan Allah dan meremehkan Rasulnya. Naudzubillah. Kemudian waqala Aliun, berkata Aliun, Al-Imam Ali, Sayyidina Ali, karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Apa boleh radhiyallahu anhu? Boleh juga, enggak apa. Cuma lebih utama kalau Sayyidina Ali itu dan umum ya, umum itu karramallahu wajhah. Ya, kalau kita pakai radhiyallahu anhu juga boleh-boleh aja, cuma nanti kadang-kadang takutnya fitnah. Ya, gara orang suudon, opo niki, ya, kok beda dewe gitu ya. Terus gimana? Ya ahsan karramallahu wajhah. Tapi sekali lagi kalau kita radhiyallahu anhu enggak apa-apa juga karena dia sahabat. Ya.
Terus kenapa Imam Ali ini kok pakai khusus sebutan karramallahu wajhah? Salah satu kekhususannya disebut karramallahu wajhah itu beliau ini karena beliau ini seumur hidup tidak pernah melihat kemaluannya. Gitu ya, kemaluannya. Kemaluan sendiri maksudnya. Tidak pernah. Sehingga apa tadi sama Allah makhluk-makhluk ini diarahkan ibarat untuk menyebut karamallahu wajah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Yang pasti Allah memuliakan karena dia tidak pernah dilihat untuk hal-hal yang jelek. Walaupun lo kan kemaluan sendiri, ya, tapi kan kurang baik. Jadi hal yang kurang baik aja Sayyidina Ali tidak. Apalagi yang makruh, apalagi yang dosa ya. Sehingga beliau mendapat julukan karamallahu wajah. Yang lainnya radhiyallahu anhu. Tapi sekali lagi kalau kita baca radhiyallahu anhu oke aja enggak apa-apa. Maka ada sebagian juga karamallahu wajah wa radhiyallahu anhu. Jadi dua. Ya. Al-Imam Ali mengatakan kafa bil ilmi syarafan an yad'i iyahu man la yuhsinu wa kafa bil jahli dhamman an yatabarra' minhu wa huwa fihi. Jam berapa nih? Jam berapa? 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.